Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junovi Indrianti dengan NIM 180703060. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Arani Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal final terkait dengan mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfami, MSI. Pertanyaan yang pertama, dari mana saja sumber mikroplastik di perairan, bagaimana proses masuknya, dan apa efeknya terhadap biota? Nah, jadi sumber mikroplastik ini dia bisa berasal dari plastik-plastik makanan, seperti plastik yang dibuang sembarangan oleh masyarakat ke perairan, kemudian botol-botol yang dibuang di perairan, serta limbah-limbah perindustrian yang mana mengalir dari sungai bahkan ke lautan. Nah, proses masuknya ini, limbah-limbah tersebut dia akan mengalir ke perairan yang mana dipengaruhi oleh arus dan juga angin, sehingga limbah-limbah tersebut dapat mengalir di perairan. Nah, masuknya mikroplastik dalam tubuh biota ini dia akan merusak saluran pencernaan, memperlambat tingkat pertumbuhan, menghambat produksi enzim, kemudian menurunkan kadar hormon steroid, mempengaruhi reproduksi, dan juga dapat menyebabkan paparan aditif plastik yang lebih besar yang sifatnya itu toksik pada biota. Nah, pertanyaan yang kedua, benarkah ikan dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran perairan? Jadi memang benar, ikan dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran perairan, di mana jika di dalam tubuh ikan itu terkandung kadar logam yang tinggi atau yang berat, di mana melebihi dari batas normal yang telah ditentukan, maka itu dapat menunjukkan ke pencemaran perairan. Nah, di mana ikan ini dia mempunyai insang, dan insang ini dia organ yang bersentuhan langsung dengan air, dimana jika air tersebut dia mengandung polutan logam berat yang mengakibatkan kerusakan pada organ insang dan organ-organ yang berhubungan dengan insang. Nah, hal inilah yang dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran perairan. Nah, pertanyaan yang ketiga, di antara banyak logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Nah, jadi menurut saya unsur yang paling berbahaya bagi biota akuatik yaitu merkuri, di mana merkuri ini dia logam berat yang sangat beracun dan berbahaya bagi organisme air dan juga bahkan manusia, di mana merkuri ini dia tidak dapat didegradasi oleh bakteri sehingga dia dapat menumpuk di perairan. Nah, tingginya dari merkuri ini dia akan menyebabkan ataksia, penurunan kemampuan bicara dan pendengaran, tremor, disartria. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai dan bagaimana cara menentukannya? Nah, indikator hidrologi yang digunakan adalah koefisien rezim sungai atau KRS, koefisien aliran tahunan atau KAT, indeks koefisien simpanan air atau KSA, indeks penggunaan air atau IPA, koefisien varian debit atau CV, indeks debit jenis atau debit spesifik atau IDJ, frekuensi kejadian banjir dan kekeringan, dan debit lingkungan atau environmental flow. Nah, indikator tata guna lahan juga dimasukkan sebagai indikator pendukung untuk dapat melihat pengaruhnya terhadap karakteristik hidrologi kesehatan sungai. Nah, di mana penilaian tingkat kesehatan sungai itu dilakukan dengan metode scoring dengan metode analitik hierarki proses atau AHP, di mana skor atau nilai tingkat kesehatan sungai itu didapatkan dari jumlah total perhitungan skor setiap indikator. Hubungan antara indikator hidrologi dengan indeks kesehatan sungai digambarkan dengan model regresi Power, di mana semakin meningkat nilai KSA dan EF, maka nilai KD ini juga semakin meningkat atau sehat. Nah, sedangkan semakin meningkat nilai KRS, KAT, dan IDJ, maka nilai IKD akan semakin menurun atau tidak sehat. Hal ini yang dapat mengetahui apakah sungai tersebut sehat atau tidak. Terima kasih. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.